Aku membandingkannya dengan negara sendiri ya, karena aku hanya punya 2 negara. Tengah malam tuh nggak usah tengah malam, siang-siang tuh kalau aku jalan sendiri tuh nggak ada tuh yang namanya siul-siul, mata lirik-lirik itu nggak ada. Jadi aku nyaman. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi kita di Kita Podcast, kita bicara AB Podcast. Jadi kita podcast tuh, Gus. Nah, Lala dan Gugus seperti biasa akan menghadirkan sahabat-sahabat kita untuk berbagi cerita tentang pengalamannya apa saja yang bisa menjadi insight dari rekan-rekan pendengar AB Podcast. Kita sudah ada Christina. Hai Chris. Halo. Hai. Halo Mbak Chris, salam kenal. AB Podcast kita bicara gitu ya, gue jadi lupa Gus. Nah, Chris ini udah tinggal di Qatar cukup lama nih, Gus. Berapa lama, Chris? Iya. Ya, dibilang lama-lama banget juga belum. Maunya sih mau lebih lama lagi. Wah, ya, betah. Jago bahasa Arab dong nih. Enggak. Kalau Qatar enggak, bukan Arab bahasa ya? Arab, tapi kan Bahasa Arab. tapi kan kita daily-nya kita pakai bahasa Inggris. Oh, gitu. Jadi lo salah nanyanya, Gus. Udah jago bahasa Inggris belum gitu. Arab Inggris ya. sedikit dengar bisa lah, ngerti lah, tapi ngomong. Nah, ini teman perbanas gue dulu nih, Gus. Jadi tahu-tahu sudah hijrah ke Qatar aja nih. Jadi kita pengen tahu nih jadi awal mulanya gitu ya. Kemudian gimana sih mungkin ya beradaptasinya sampai sekarang ini gitu. Gue rasa lu udah lebih dari hampir 10 tahun ya? 7-7an tahun ya? Ya, puji Tuhan sudah 12. 12 tahun ya ampun. Iya. Dan berharap anak masih kecil ya. Iya, kita ketemu di itu salah satu restoran all you can eat gak lo? Iya, di Kokas. Iya. Kok di Kokas? Kita ketemu di Pasar Festival Hard Chicken. Oh iya, Pasar Festival. Sekarang namanya Pasar Festival itu aku lagi hamilnya yang kecil. Iya, betul. Itu belum berangkat. Masa belum ya? Ngarang indah nih gue. Nah, Chris, gimana nih lo awalnya tahu-tahu suami harus pindah ke Qatar, jejer gitu. Nih mengingat ya memori balik lagi nih waktu tahu-tahu jadi ceritanya pindah ke Qatar nih sayang. Waktu itu bulan Februari, jadi si adik itu umur November, Desember, Januari, Februari, umur 3 bulan. Tiba-tiba dia pulang kerja bilang, "Mah, kalau kita pindah ke Qatar gimana?" "Hah? Ngapain?" Aku bilang gitu. "Iya, pindah, soalnya ada temen ngasih katanya di situ." Jadi entah bagaimana ceritanya, kan pada saat itu kan suami kerja di British School Jakarta yang di Bintaro itu. Jadi entah bagaimana ceritanya itu tiba-tiba dia dikasih ini loh, ada suamiku kan guru bahasa Indonesia. Oh, katanya iya. Jadi dikasih tahu, jadi ada aplikasi, jadi untuk pokoknya ada guru, ada sekolah di Qatar yang mencari guru bahasa Indonesia yang mengerti tentang British curriculum. Terus aku bilang, di mana? Terus ya udah ntar kita cari begini. Dia nggak ngomong kalau dia mau masukin, dia cuma bilang mau nggak. Aku bilang aku nggak kasih jawaban. Tiba-tiba hari Senin apa Selasa apa lupa deh, ada telepon dari pihak Qatar tanya dengan bahasa Inggris yang amat sangat terbata-bata. Aku bilang, oh nanti dia pulangnya sore. Dan dari situ sudah telepon, ada janji mau telepon lagi jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oke, dia bilang begitu. Terus aku telepon, ini ada telepon dari ini, itu siapa? Oh, katanya nanti mau telepon lagi, katanya gitu. Ini ada apa? Ya udah, nanti deh, pokoknya ntar saya pulang, katanya gitu. Dia
dia minta izin di sekolah, dia pulang cepet, baru dia cerita ini. Ya sudah, akhirnya kita siapin, akhirnya si Mas suruh bobo, Reno harus bobo, pokoknya semua masuk kamar, bobo katanya. Dan pokoknya di kamar, pokoknya semua dikunciin di kamar, kata papa mau ada ini katanya. Jadi mau interview itu pada saat itu. Dah begini sampai malam dah. Dijanjikan entah hari apa, ternyata besoknya sudah langsung dapat email. Ya mungkin semua ini sih kalau kita itu mengatakannya semua jalan Tuhan. Ya, betul. Tuhan. Dimudahkan ya. Semuanya dimudahkan. Jadi kita sendiri nggak pernah tahu itu Qatar di mana, apa nggak tahu. Jadi begitu dapat. Terus kita harus apa? Sedangkan gua ini orang yang panikan. Ya, Hal makanya gue kecil aja bisa kebayang panik. tuh. Siapa yang telepon? Ada apa? Gue kebayang wajah. Kalau Mbak Lala ini paham banget siapa ya seorang Christina seperti apa, dia paham luar dalam. Jadi panik, aduh bagaimana? Terus akhirnya bilang kata mama, ini loh Qatar tuh di sini. Wes, kowe mangkat toh, katanya gitu. Rasa mikir aku, telepon ke mertua. Semua pada bilang berangkat. Pada saat itu kan si adik umur 3 bulan. Terus mama bilang, lah anakmu yo masih 3 bulan, ngapain pusing, katanya gitu. Ntar, katanya. Dah, akhirnya kita urus ini itu semua sampai pada waktunya. Pada saat itu si yang gede itu kan naik kelas 2 SD. Naik kelas 2 SD. Terus kita tuh harus berangkat tanggal 5 September 2010. Widih, lo bayangin tuh Gus, 12 tahun yang lalu masih ingat loh. Nah udah gitu, ini panjang nih ceritanya. Jadi singkat cerita, aku tuh karena saking paniknya, aku sakit. 3 minggu mau berangkat sakit. 2 kali ke dokter. Banget. Stres, mau piknik Banget. stres. Mau piknik stres, betul. Nah udah gitu ke dokter terdeteksi katanya tifus. Tifus itu harusnya paling juga 5 hari sehat, tapi hari ke-6 balik lagi nggak sehat-sehat. Akhirnya karena itu kita setiap kali sakit ke sana, itu kan ada dokter langganan namanya dokter Henda. Dokter Henda bilang, ini gini, sebentar. Ini ada apa? Bosen. Iya. Ini ada apa? Di rumah itu ada apa? Katanya gitu. Ini bukan, ini tifusnya udah hilang, tapi ini ada apa ini? Ini psikologi nih. Barulah Otomatis cerita ya. dengan bercucuran air mata. Kata dokternya, lah mau naik kelas kok malah nangis? Dok, ini si adik masih umur segini, saya harus bagaimana? Akhirnya dikasih obat penenang. Gini deh, ibu nanti pada saat mau berangkat, ibu minum pil ini. Ini apa dok? Kata suami. Ini obat penenang pak. Jadi nanti saya tidak bisa membayangkan ibu tanpa obat penenang ini di pesawat kayak apa. Belum lagi nanti si adik nangis. Dia nanti bisa, wah kacau balau deh katanya gitu. Dan pokoknya minum obat ini 30 menit sebelum take off. Oke, dan si adik dikasih obat batuk, jadi biar dia juga tidur gitu. Dah. Sampai di sana udah kita berangkat segala macam. Mama udah pesen ojo panik ya, jeblos pokoknya. Dah benar 30 menit minum, dah diminum, si adik juga diminumin, ya udah tenang. Jadi memang berasa tenang, obat penenang gitu ya, itu benar-benar obat penenang. Pokoknya tenang, diminum sampai 3 hari, jadi biar di sana adaptasi. Jadi kalau memang panik dikit, tapi tidak boleh lebih dari 6 hari katanya gitu. Udah sampai ke sana, turun dengan selamat, ternyata dijemput bla 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 begitu. Terus capek kan? Karena kan Qatar Indonesia itu bedanya 4 jam duluan Jakarta. Jadi kita sampai sana jam 11 malam waktu Qatar, jam 3 pagi waktu Indonesia. Capek, punya bayi apa segala macam. Ya berkat 2 obat itu kita juga ketolong. Jadi aku ketolong, si adik juga ketolong. Udah sampai rumah, akhirnya dikasih tahu ini loh tempat tinggal kalian di sini, blek tidur. Nah besok pagi yang terjadi adalah bangun pagi,
akunya yang kaget lagi dengan bercucuran air mata lagi. Konyol. Ya udah begitu deh, telepon ya udah mulai adaptasi. Dan jujur aja aku orang yang susah untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Aku butuh waktu 1 tahun lebih untuk beradaptasi. Lama memang. Jadi iya, jadi ditambah aku yang kultur shock kali ya, kultur shock bisa. Bisa jadi karena yang biasa aku ada yang bantuin. Kalau apa itu jadi tiba-tiba jebret dihadirkan segala sesuatu yang semua serba harus sendiri. Jadi bingung gitu loh. Bingung. Biasanya kan kalau kita ngerjain A, ada yang jagain si kecil, atau kita jagain kecil ada yang ngerjain saat ini. Jadi tiba-tiba semua kita ibarat itu semua diruntuhkan, semua runtuh ke satu badan ini. Kaget. Pokoknya semua harus lo kerjain gitu ya. Betul. Jadi ya udah akhirnya pelan-pelan ditambah kan aku juga orang yang tidak bisa masakannya ala kadarnya. Dari situ pelan semuanya. Jadi bisa, kalau gue boleh bilang, jadi pindah ke Qatar ini blessing in disguise sebenarnya. Jadi buat gue untuk belajar untuk mandiri, belajar masak, walaupun sampai sekarang juga masih saatnya masih kacau balau rasanya, tapi paling tidak sudah ini, sudah itu, sudah bisa. Dan pokoknya total semuanya benar-benar sendiri. Udah berani goreng ikan belum? Jalan Tuhan. Sudah, tapi benci, baunya nggak enak, suka. Jadi gua sama Chris nih kalau goreng ikan suka curhat-curhatan. So paling takut sama minyaknya soalnya. Iya memang goreng, pokoknya namanya gitu, goreng. Jadi kayak udah perang sendiri. Meledaknya itu yang nggak seneng. Ini cukup panjang ya, setahun gitu loh, Chris. Ya karena aku bukan tipe orang yang gampang beradaptasi dengan situasi baru. Jeleknya gue di situ, jelek sekali. Itu tidak boleh sebenarnya, tidak boleh. Berarti mau nggak mau harus belajar masak ya. Di sana nggak ada tikong nasi padang kali. Nggak ada. Nggak nasi uduk gitu kan. Nggak ada. Kalau di Indonesia kan lapar pagi-pagi, jalan ke depan, ada yang dagang banyak kan gitu. Betul. Dan ada satu hal di saat aku lagi belajar masak itu, jadi ceritanya bikin sop. Sederhana, terdengar amat sangat sederhana. Tapi buat orang yang tidak bisa masak, itu beban berat yang amat sangat berat. Dan mereka tuh pulang sekolah. Misalnya masak air. Sama masak mie, betul. Begitu pulang sekolah, makan kan, Reno. Jadi sebelum belajar masak tuh kita order lama-lama dari diri sendiri juga fed up gitu. Ini kok belinya kok ini lagi. Jadi udah coba deh gitu. Nah, satu kali begitu dihadirkan sebuah semangkok sop, Reno makan. Ini apa, Pak? Itu sop mama bikin. Papanya udah makan, tapi karena dia tahu istrinya tidak bisa masak, jadi dia diam. Kok rasanya nggak enak? Aku nggak mau, aku mau beli McDonald aja. Jelek. Lari dong ke kamar, nangis lagi. Aduh, itu langsung jelek banget ya. Udah lagi di meja makan. Jelek banget. Jadi omongan Reno itu yang bahwa kayak gue ngerasa failed gitu loh, gagal. Tapi gue pikir masa sih sop doang nggak bisa? Masa sih? Jadi akhirnya telepon mama, pakai ini, padahal udah pakai, cuma ya sekali lagi tangan tidak bisa dibohongi dan jam terbang tidak bisa dibohongi. Tangan dan jam terbang tidak bisa dibohongi. Nah, akhirnya terus dari mulai nggak enak, lama-lama mulai enak, dan akhirnya sekarang bisa bikin sop buntut. Pencapaian yang luar biasa. Sangat luar biasa. Dan mereka bilang enak mah. Wah, itu rasanya, luar biasa. Jadi bisa masak harus ini dulu ya, pindah ke Qatar dulu ya. Konyol kan? Konyol. Makanya blessing itu tadi ya. Ya, ada blessing banget itu, blessing banget. Iya. Ini Tuhan juga ada gemes gitu ya sama Chris nih. Loh,
enak aja lah gitu ya, mau gampang-gampang aja udah kirim ke Qatar gitu. Iya. Sebenarnya kalau mau lihat konyol banget sih, kenapa sih harus pakai pindah dulu baru belajar masak, padahal mungkin pada saat itu kan anak-anak masih pada kecil kan, kecil, jadi ditambah di rumah ada orang yang bantuin, jadi di sini berpikir ada mbak, ada pur, biar ada pur yang masak. Jadi di sini hanya berpikir urusan anak-anak hanya gitu. Jadi yang untuk urusan rumah biar pur. Sebenarnya itu salah menurut saya pribadi. Sambel bisa juga Bu, sambel. Akhirnya mengakui. Sambel. Oh bisa. Sekarang bisa. Sop buntut kalau nggak pakai sambal mana enak. Sambel mentah, sambel Jangan-jangan di sana udah terima pesanan, Gus. Buka catering ya, khusus masakan Indonesia gitu kan. Nah ini menarik ya. Di sini banyak yang jualan. Dan ada restoran, rumah makan, bukan restoran sih, semacam kayak warteg gitu, rumah makan Indonesia. Ada. Dulunya beli di situ. Enggak, tadinya ada, tapi nggak tahu di mana. Jadi masih beli makanan India kayak gitu. Yang cepat mereka aja nggak gitu. suka. Mereka nggak suka. Begitu. Tapi emang ya, bener. Gue tuh belajar bikin sop SMA ya, salah nggak SMA gitu. Tapi bener gue sendiri lo ngerasain nih sebagai lo nggak ngerasain sebagai cowok gitu ya. Jadi kalau gue nanya tuh ke tukang sayur karena nyokap gue kan kerja. Jadi gue nanya ke tukang sayur bikin sop tuh gimana. Jadi ketika gue tanya itu pada amazed juga gitu. Hah? Itu kan gampang banget gitu. Ya lu gampangnya batin gue. Lu gampang, gue kan belum pernah bikin gitu. Emang bisa karena biasa, betul. Bisa karena biasa, jam terbang menentukan. Ya. Nah setahun itu terus lu akhirnya I'm ready to blend it with your social life di sana di Qatar gitu, membuka diri lah. Itu triggernya apa tuh, Chris? Sebenarnya di sini orang Indonesia banyak sekali. Cuma kan di sini kan cuacanya ekstrim ya, begitu panas sekali, dingin sekali. Dan kita nggak tahu kiri kanan tuh pada saat itu siapa kita nggak tahu. Nah, jadi kita hanya berteman dengan kalang-kalangan temannya suami yang di mana itu mereka para bule-bule. Nah, jadi mereka tuh temannya suami itu kan, suami kan gila bola tuh. Nah, jadi nanti kumpul nih Liga Inggris yang dia gila itu Liga Inggris. Jadi minggu ini kapan nih? Minggu ini di rumah siapa nonton rame-rame? Nanti di minggu depannya di rumah siapa minggu depan? Jadi muter. Nah, sepertinya suamiku tuh ngomong ke salah satu. Jadi ada dua bule yang selalu bawa istrinya pada saat kalau nonton pas di rumah gitu. Jadi kalau pas dia lagi nonton di rumah temennya itu, kadang-kadang aku nggak ikut karena si adik kan masih waktu itu masih umur setahunan kan datang ke Qatar itu dia umurnya pas 10 bulan. Nah jadi kan lagian juga Liga Inggris kan pasti malam. Nah jadi sepertinya suamiku tuh ngomong sama istri temennya bahwa kayaknya istri saya belum ada temen nih, gimana nih kalau diajak terserah kamu mau ajak kemana deh gitu. Karena pas mereka lagi jadwal di rumah, dia ngajak, istrinya tuh ngajak, besok kamu ada kegiatan apa? Oh saya nggak ada kegiatan apa-apa, saya jemput ya besok. Oh boleh. Terus aku nengok kan ke suami, terus suamiku ngangguk begitu. Oh ya udah boleh, nanti dijemput aja. Udah akhirnya besoknya dijemput. Nah dari situ awalnya aku pikir biasa-biasa aja, tapi begitu dalam satu minggu itu selama seminggu itu dijemput terus, aku langsung berpikir gini, wah kayaknya boleh nih mereka aku manfaatkan dalam hal bahasa Inggris gitu. Jadi ya sudah, jadi sedikit aku pasang kuping, jadi mereka pada ngobrol, aku cuma ngeliatin bibir mereka, oh kalau ini ngomongnya ini begitu gitu. Ya udah, jadi akhirnya
sedikit aku bisa belajar bahasa Inggris dari mereka. Jadi itu yang aku manfaatkan dari mereka. Jadi ya setiap kali mereka pergi kemana, ikut nggak? Ikut. Sana ikut Itu temen terus berarti aja. bahasa Indonesia ini juga orang Indonesia juga. Enggak, mereka orang bule. Oke. Orang bule. Dan orang-orang Indonesia pada saat itu aku belum dapat. Nah begitu mulai dapatnya itu pas kita kan di sini kan ada gereja, jadi kita ke gereja, situ ada kumpulan komunitas Indonesia. Nah dari situ mulai dapat teman orang Indonesia, mulai gitu aja. Ya, mungkin pas ini ya kegiatan pelayanan segala macam gitu bisa ini ya. Iya. Jadi tapi menarik ya. Lagi. Ini kan lo gitu loh, Chris. Jadi lo ikut, bukan lo ikut, terus lo ya just staring tadi bilangnya ngeliatin aja gitu kan? Iya. Itu bagus banget dong ya. Maksudnya kan ya biasanya kan dari dirimu juga gue nggak ngapain gitu ya, jadi ikut tapi lo menguatkan diri untuk terus ikut gitu. Iya. Itu memang gue kan paling nggak betah. Gue kan nggak betah kalau cuma duduk diam ngedengerin orang ngomong tuh, gue paling nggak betah. Mbak Lala tahu banget. Itu terpaksa itu. Ya makanya ini terpaksa. Nah justru itu ya, jadi lu triggernya apa akhirnya lu mau mau ikut terus walaupun lu nangkep conversationnya juga ini pada saat itu gitu ya, pada situ flashback itu belum ketangkep lancar gitu loh. Ya itu jadi dengan ikut ini awalnya seminggu pertama ya hanya dapat tangkepan itu, kayaknya bisa dimanfaatin di bahasa Inggrisnya. Jadi setelah itu tapi tetap kepikir ini orang ngomong apa sih, cuma lama kan di mana kita sering ngumpul, lama-lama kan kita ini kayaknya maksudnya ke sini, ini maksudnya ke sini, ini maksudnya. Nah ada satu orang, sebenarnya sih dua, tapi yang satu tuh sudah pulang ke UK. Nah yang satu sekarang sampai sekarang masih, dan dia itu orangnya baik sekali, baik luar biasa baik. Anak-anak juga entah kenapa, jadi dia juga sayang sama anak-anak. Jadi mereka tuh kalau misalnya dimarahin sama gue tuh dia ngadunya ke sana. Temen curcol dong. Temen curcol anak justru. Sama anak-anak. Iya. Pas rumahnya juga nggak jauh dari kita. Jadi kalau misalnya dimarahin sama gue tuh, terutama yang kecil ya, terutama si Gera. Jadi kalau aku lagi marah sama dia, entar tiba-tiba dia hilang. Tiba-tiba entar dia hilang, entar begitu atau di sana di rumahnya Jut. Gitu. Ya, jadi dia tahu persis, jadi sama dia dikasih tahu kita ngomongin ini dan si Jutnya ini ngasih tahu ke semua orang bahwa ini loh dia baru datang dari Indonesia, bahasa Inggrisnya minim sekali, jadi kalau kita bicara itu jangan jadi kita kalau bicara tuh jangan cepet-cepet. Dan jangan pakai bahasa slangnya UK, karena untuk bahasa propernya aja dia masih belum nangkep, apalagi kita pakai bahasa slang gitu loh. Jadi mereka pelan sampai akhirnya butuh waktu. Itu semua segala sesuatu butuh waktu. Akhirnya sampai tiba-tiba diajak ngomong, aku ikut ngomong sampai ada satu ini yang sudah balik ke UK. Tiba-tiba dia sadar, dia bilang gini, bahasa Inggris kamu sudah ada kemajuan katanya gitu. Saya seneng deh katanya gitu. Masa? Iya katanya. Ya udah berarti kamu tidak boleh lepas dari kami biar bahasa Inggrismu lebih baik lagi katanya. Oh really? Gitu. Iya gitu dong. Oh really? Gitu dong. Oh ya udah. Ya seneng gitu deh. Tapi kalau pergi sama mereka itu harus ada syaratnya. Harus punya karsit. Karena mereka nggak mau tuh namanya anak bayi kita pangku itu nggak mau. Harus ada karsit. Harus pokoknya pergi karsitnya kelupaan diambil dari mobil, kita nggak jadi pergi, nggak mau. Tuh di sana kena tilang juga kali di sana tuh, emang peraturan begitu di negara-negara luar begitu rata-rata setahu gua ya. Betul. Ketat itu kalau di sana. Betul.
terutama mereka karena mereka orang Inggris. Kalau di Inggris kan sudah ada benar-benar ada undang-undangnya ya. Iya, Jadi, itu dia jadi maksud mereka gue gitu. ya ada undang-undangnya. Kalau di Qatar ada undang-undangnya, cuma kadang-kadang tidak dilaksanakan. Cuma kalau di Inggris itu benar-benar undang-undangnya. Kalau ada apa-apa orang tuanya masuk penjara gitu loh. Jadi pokoknya kena itu. apalah ya. Jadi yang buat mereka yang Inggris nggak ada karsit, kita nggak jadi pergi. Kita kumpul aja di rumah siapa gitu yang sebelah-sebelah yang deket-deket. Jadi tinggal bisa jalan gitu. Udah. Jadi kan kita kan tinggalnya di Alcor. Alcor itu ibaratnya kayak Jakarta, kita tuh di Tangerangnya gitu. Nah, jadi kalau ada Lo nyamain nama tempat tinggal lo di sini. Pinggiran berarti ya. Betul, Oke pinggiran, gitu, iya. Jakarta Kita dan tinggal di pinggiran. Tangerang. Karena kita tidak tinggal di Doha, kita tinggal di Alcor. Jadi kalau ada karsit, nah mereka tuh jalan ke Doha. Jadi kumpul sama Kakaknya lah gitu ya. Ya, kita ngumpul sama teman-teman yang di Doha. Atau ibaratnya cuma sekedar duduk di taman apa segala macam, tapi yang ada di Doha, kayak gitu aja. Lumayan ya, berarti jaraknya sejaman gitu ya ke sana. Enggak, di sini tidak ada macet. Oh. Jadi dari Alcor ke tengah kota itu hanya paling 30 menit. Wow, coba jangan samain nama di sini, Mbak Lala. Iya. Soalnya Jakarta Tangerang, Apalagi ke Parung. Jakarta Tangerang itu sejaman. Ke Parung. Tapi waktu pandemi nggak nyampe sih, 45 menit udah nyampe tuh. 40 Sebenarnya menit. harusnya di sana juga nggak nyampe, cuma karena macetnya itu. Nah, Iya. Qatar juga nggak padat penduduknya kan. Enggak sama Tapi sekali enggak. setahu gue itu Qatar itu termasuk salah satu negara di Timur Tengah yang makmur itu. Betul. Selain Uni Emirat Arab Saudi. Ya. Itu Qatar termasuk yang termasuk Betul. negara makmur. Udah Kita maju di sana. menang. Ya, kita menang. Qatar tuh menang gasnya. Iya. Gasnya luar biasa. Gasnya luar biasa. Infrastrukturnya juga di sana kan udah ya nggak sesuai gambaran kita yang kayaknya ketinggalan zaman gitu. Di sana lebih maju malah kan. Bener nggak? Enggak. Betul maju. Yeah? Betul. Dan aku senangnya tinggal di Qatar itu buat dia prioritaskan ibu dan anak-anaknya. Jadi contohnya kayak kita kan tinggal di suatu community, jadi semacam kayak kompleks tapi besar sekali. Walaupun kita di luar, pada saat kita jalan itu nggak ada kayak aku membandingkannya dengan negara sendiri ya, karena aku hanya punya 2 negara. Tengah malam tuh nggak usah tengah malam, siang-siang tuh kalau aku jalan sendiri tuh nggak ada tuh yang namanya siul-siul, mata lirik-lirik, itu nggak ada. Jadi aku nyaman. Jadi kalaupun aku misalnya jalan sore, bukan jalan sore, bahkan sudah agak malam, jam 8 malam tuh keliling kompleks, itu aman-aman saja. Terus kalau misalnya contohnya kayak Gera main di luar gitu, aku nggak perlu tuh yang kayak harus bolak-balik nyari Gera mana tuh, nggak ada kayak gitu. Nanti dia begitu maghrib teman-temannya pulang, karena teman-teman juga harus pada sholat kan, ntar dia juga kucuk-kucuk pulang sendiri dia. Kalaupun dia nggak pulang, berarti dia ngumpul sama anak-anak yang tidak sholat. Di situ dia main bola. Tinggal kita cari aja, dia di sini. Tadi pesenin Dek, bentar lagi pulang. Jadi nggak ada kekhawatiran, aman sekali. Jadi aku senangnya di Qatar. Kalau lagi pergi gitu naik mobil, misalkan di lampu merah gitu, ada manusia silver nggak? Lalu lagi. Iya, ngamen gitu. Kan di sini ada begitu gitu ya. Ini ada banyak. Nggak ada lah. Kirain sama. Aku di rumah pergi nggak pernah kunci pintu loh. Nah, itu makanya dibilang makmur kayak itu begitu tuh. Ini cuma itu gitu aja, nggak dikunci kadang-kadang. Iya. Waktu aku kan mulai kerja itu kan waktu yang kecil, waktu Gera umur kelas 1 SD. Jadi kadang-kadang
daripada dia repot. Waktu itu sempet tuh dia belum diajarin gimana buka pintunya. Ya udah tutup aja tuh, nggak ada yang orang masuk. Semua rata-rata begitu, apalagi bule-bule, nggak ada namanya dia kunci pintu tuh, nggak ada. Kadang-kadang kita udah enak-enak tidur nih, begitu bangun tidur, begitu terus kita mau buang sampah atau mau keluar gitu, pas begitu buka, oh ternyata semalaman pintu tidak dikunci dan tidak ada masalah. Aman ya. Itu di kompleks dirimu aja atau memang semua di daerah semua ya, di Alkor tuh kompleks. Oh oke. Wah, ini kapan ya kita bisa seperti itu ya? Alkor itu semacam kayak apa ya? Bekasi daerah gitu loh. Daerah. Oke, Bekasi. Terus lo tinggalnya di Doha. Bukan, lo tinggalnya di kompleks apa? Bukan. Jadi kan Alkor itu kayak Bekasi, kayak tadi ya lo bilang mungkin Tangerang gitu. Komplek perumahannya apa Bu gitu? Komplek perumahan. Jadi di Alkor itu ada satu komplek namanya Alkor Community. Oh, itu namanya kompleksnya sekali. Alkor Community. Oh, berarti luas banget ya. Berarti luas banget dong. Luas sekali. Ya. Berarti bisa diibaratkan suatu kabupaten tuh jadi komunitas. Iya, mungkin ya. Jadi kayak Doha kan Jakarta. Jadi itu aman. Yang di Doha juga sama. Kita nggak pernah tuh dengar namanya ada pintu nggak dikunci terus pencurian, nggak ada. Karena berarti hansip nggak ada, hansip ya? Ada hansip ada. Oh, hansip nggak ada, satpam ada. Satpam takutnya dia berantem. Iya. Karena kalau sampai kejadian ada curi mencuri, resikonya hanya satu, deportasi, penjara. Setelah itu deportasi, nggak ada tuh namanya apa segala macam. Jadi kayak misalnya nih, kan aku ada yang bantuin nih sekarang kan dia on call tuh. Jadi pada saat aku lagi rework, tapi terus harus pergi rumah udah 2 minggu atau 3 minggu nggak dibersihin, aku on call dia bersihin, aku tinggal dengan pintu kamar terbuka. Dan di sini tuh namanya lemari baju tidak ada kuncinya. Ada sih mungkin yang ada kuncinya, tapi sebagian rumah rata-rata yang aku tahu tidak ada kuncinya. Jadi ya tinggal begitu aja. Dan kita cuma pesenin nggak boleh megang ini, nggak boleh megang ini. Dan dia tahu sekali aturan. Kalau sampai dia melakukan dan misalnya katakanlah duitku hilang atau apaku hilang, gitu. Tinggal lapor polisi. Polisi akan nanya siapa yang di rumah ini. Dia kena ketahuan habis dia. Habis kelar hidup lo gitu ibaratnya. Dan dia tahu pasti itu. Jadi dia bilang saya kerja untuk keluarga saya, jadi ibu bisa pegang saya tidak akan melakukan apa-apa gitu. Jadi, itu begitu. Apa orang sana apa orang kita? Orang Sri Lanka. Orang Sri Lanka. Oh, gelap ya, kulit gelapnya. Iya kan Sri Lanka juga. Iya. Berkulit jadi ya coklat gelap. Iya, coklat. Jadi ya overall Qatar itu aman sekali. Aku secara pribadi bersyukur bisa dapat rezeki pindah ke Qatar. Ya blessing lah semuanya. Jadi ya itulah. Wow. Jalan Tuhan tidak pernah salah. Ini satu hal yang luar biasa ya, bahwa bisa ya ada yang ini kan value ya tentang kita tidak mengambil barang orang gitu loh, dan itu bisa terjadi di satu negara yang ya ampun kayaknya yang kita bayangin apa iya ya gitu loh, luar biasa ya bisa sedisiplin itu gitu loh. Iya, nggak pernah dengar itu temanku yang bule itu. Sepanjang dia nggak ada di rumah, mau dia di rumah itu pintu nggak pernah dikunci, nggak pernah dia dikunci, dan tidak ada orang masuk. Bener-bener luar biasa. Bayang gak, Qatar ini kita kalau rumah kagak dikunci. Luar biasa. Itu ini juga sih efek budaya dari apa ya? Selain budaya dia pemerintahnya. Ketegasan dari peraturan ya. Tapi di rumah lo terus ada gitu CCTV nggak? Nggak ada. Di lingkungan? Karena kita pikir untuk apa? Nggak, kalau di lingkungan? Nah, di lingkungan. Sekarang kan aku sudah pindah ke Dakira. Dakira tidak jauh dari Alkor.
sudah tidak jadi di Dakira pun aku tinggal di kompleks, tapi kompleksnya kecil sekali, compound, kita nyebutnya compound. Hanya ada 10 rumah. Nggak ada CCTV. Tapi di depan ada gerbang. Ya. Gerbang dibuka seharian pun nggak ada tuh orang luar sekitar tuh yang tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke komplek kita, terus nggak ada tuh. Jadi ya aman sekali, Qatar ini aman sekali. Di sana ini nggak Bu, kayak kesehatan terus pendidikan itu istilahnya terjamin nggak, mudah nggak gitu kan? Baik buat penduduk lokal sama karena kita yang kan luar datang gitu. sebagai gitu. Kalau sebagai apa tadi, nge-freeze? Aku ngomongin secara lokal dengan ekspat kali ya. Oke. Ya, oke, aku ngomongin sebagai ekspat ya, karena kan kita datang sebagai ekspat ya. Kalau ekspat itu pendidikan sama kesehatan kita dapat. Jadi anak-anak itu sekolah di tempat papanya kerja, itu dapat. Terus kesehatan, semua kesehatan dapat. Rumah sakit pemerintahnya kita dapat, kita punya health card-nya. Terus yang untuk lokal aku kurang tahu ya untuk sekolah, tapi sepertinya mereka bisa milih mereka mau sekolah di mana, karena mereka kan orang lokal. Terus kalau soal rumah sakit sih, kalau menurut aku semua penduduk itu mereka dapat fasilitas kartu kesehatan di rumah sakit pemerintah sama. Tapi pada akhirnya mau berobat kemana-kemana ya itu mungkin pilihan mereka, gitu aja. Kita juga bisa milih, kalau kita dapatnya kan di rumah sakit pemerintah, kita mau ke sana boleh, itu tidak bayar. Tapi kalau kita yang mau bayar itu juga boleh, itu pilihan. Tapi kita dapat fasilitas itu. Sekolah kalau yang lokal aku tidak tahu persisnya, cuma aku rasa mereka bisa milih ya, mereka mau masuk sekolah ini. Aku rasa seperti itu, tapi persisnya seperti apa gue kurang tahu. Kalau buat ekspat itu dikasih sama perusahaan tuh dikasih, kamu nanti anak kamu sekolahnya di sini, kamu sekolah di sini. Udah diaturin ya? Iya. Diaturin semuanya ya? Nah. Iya, sudah. Tuh ya. Kalau gue penasarannya gini, pelaksanaannya itu gitu loh. Kayak pas di rumah sakitnya gitu loh. Maksudnya? Maksudnya? Iya, penanganannya cepat nggak gitu loh kan? Ya mungkin sama kan. Itemnya kita di sini juga ada kayak ini kan, asuransi gitu kan, BPJS gitu kan. Ya. Cuman kan ketika pelaksanaannya gitu loh. Cepet di sana ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita secepat itu juga sih, Gus. Contohnya gini, sekali lagi balik lagi, aku tuh kan orangnya panikan ya. Pada saat Reno mau masuk kuliah itu kan dia mau pilihnya kampusnya yang bagus-bagus. Sedangkan kita gue tuh udah deg-degan, aduh ini nilainya masuk apa enggak, karena udah kebayang sampai stres. Jadi tuh sempet jantung tuh mereka bahasa Inggrisnya apa ya, jadi dikit-dikit dedek, itu datang ke rumah sakit kan, ditanya sama dokternya ini apa, sudah akhirnya cerita gini-gini, tapi ini jadi 2 kali ke dokter langsung kasih rekomendasi, ibu daftar ke sini untuk MRI jantung katanya gitu. Terus begitu daftar langsung dikasih minggu depannya jadwal, jadi cepet. Minggu langsung dapat jadwal MRI-nya di Doha, langsung jalan. Begitu selesai MRI, dan itu semua free. Ini yang free. menyenangkan. Bayar. Tapi bayarnya itu hanya administrasi paling? Ya, hanya administrasi, betul. Jadi untuk MRI-nya kita tinggal datang, tinggal tidur, diberesin ini. Terus begitu hasilnya minggu depan lagi, tinggal datang ke dokternya. Dokternya bilang, ini ternyata jantungnya masih sehat kok, ini kemarin karena karena kamu stres aja. Pikiran. Akhirnya udah pikiran, akhirnya dinasehatin sama dokter, nggak usah stres ini segala macam gini. Terus ada satu teman, dia ada operasi kepala.
Jadi ada semacam kayak benjolan tuh sudah hampir ngenain batang otak itu loh. Jadi itu operasi dan itu prosesnya juga cepet, itu nggak makan waktu sampai berbulan-bulan bahkan berminggu-minggu tidak. Begitu operasi dia hanya bayar 1.200 real kalau nggak salah. Jadi itu hanya 1.200 real itu sekitar 500 maksimum nggak lebih dari 5 juta. Ya 5 jutaan sorry. Ya sekitar nggak lebih dari 5 juta. Dan itu hanya katanya sih kamarnya aja. Jadi operasinya 0 sama sekali 0. Yeah. Dan sampai sekarang orangnya sehat. Wah, kalau di sini habis berapa itu? Waduh, sampai ratusan juta. Ratusan juta sudah selesai ini ya. Iya, makanya aduh. Nah, Kabel listener nih, ada yang mau ke Qatar, Nah, oke, kita balik sedikit ya, Chris. Lo waktu awal nih sampai ke Qatar ini yang memang harus keluarga lo siapin tuh apa nih gitu sebelum misalnya kan kalau tadi kan dari perusahaan semua udah disiapin ya, tetapi secara mandiri gitu yang harus disiapin tadi kalau mau hijrah ke sana tuh apa aja sebelum dan sampai di sananya nih? Oh, pada saat kita mau ke sana itu yang kita siapkan pada saat gue ya, itu semua dokumen. Jadi dokumen kita berdua, dokumen anak-anak, di mana yang dokumen itu berupa akte kelahiran, surat-surat ijazah atau sertifikat apa segala macam, kartu keluarga. Yang pasti KTP tetap harus ada di dompet, terus sertifikat surat nikah. Lu bawa semua berarti ya? Sekarang ada di Qatar. Semua kita, ya semua surat nikah apa segala macam. Jadi semua anak-anak juga sertifikat akte kelahiran, surat baptis, semua pokoknya semua kita bawa. Ini kalau kita ya, semua kita bawa. Jadi kita tuh nggak ada yang kita titip ke orang. Karena kita berpikiran gini, kalau suatu saat kita dibutuhkan, kalau semua dokumen itu kita titip di mama atau kita titip di saudara, terus mereka harus kirim lagi nanti repot. Jadi lebih baik kita yang bawa. Itu pertama. Nah yang kedua untuk awal-awal ini juga ini inisiatif sendiri ya. Tapi kalau yang dikasih tahu kita harus bawa uang. Jadi untuk sementara bawa aja uang dolar. Jadi begitu nanti sampai turun sampai sini ditukar ke Qatar Rial. Itu kita bawa. Terus berhubung anak pada saat itu masih kecil-kecil, mainan favorit mereka kita bawa. Jadi ada satu koper besar itu isinya mainan mereka berdua semua. Terus baju ala kadarnya. Udah sih pada saat itu kita bawa baju hanya ala kadarnya. Karena mama udah bilang nggak usah bawa baju banyak-banyak, baju kamu bisa beli di sana. Nanti setelah gajian kamu beli baju di sana. Sebelum gajian kamu pakai baju yang ala kadarnya dulu. Yang penting mainan anak-anakmu yang dibutuhkan anak-anakmu karena anak-anakmu masih kecil-kecil. Mama pesan begitu. Sama yaitu dokumen. Jadi hanya itu aja sih, sama uang sebagian. Karena yang penting buat kamu hidup sebulan di sana. Situ memang sudah dikasih tahu sih dari pada saat kita datang. Bawa uang dolar aja nanti sampai sini ditukar. Jadi hanya itu sih pada saat kita. Terus begitu yang sampai selebihnya menyusul. Begitu sampai yang harus lurus apa tuh, Chris? Begitu kita sampai itu kita beli SIM card. Beli SIM card, lalu tukar uang itu aja. Terus kita datang kan kita sudah dikasih tempat tinggal. Di situ sudah disiapkan roti, selai, coklat, nutella apa segala macam, itu sudah ada butter segala macam. Jadi besoknya itu jadwal suami udah padat. Sorenya kita baru belanja untuk anak-anak yang kita beli beras, kita beli sayur-sayur, apa aja untuk ala kadarnya, yang penting cemilan anak-anak lah pada saat itu yang belum bisa masak, sayur ala kadarnya aja. Itu sih pada saat itu. Ya, ini Kabel listener seru banget ya. Dari yang nangis-nangis di awal gitu ya, mau berangkat sampai pakai obat penenang gitu loh. Sekarang kalau ditanyain nggak mau pulang. Nah,
Jadi ini kan berarti sudah ada pergeseran ya, pergeseran itu udah ada kenyamanan Ya, betul. kehidupan di sana nih, Chris. Nah, kalau boleh nih, kalau begitu yang paling lo rindukan di Indonesia gitu dengan kenyamanan lo yang sekarang di Qatar nih apa nih, Chris? Ya, banyak sih sebenarnya. Omongan tetangga. Gosip. Toxic. Gibah. Gibah itu tuh. Tetangga. Gimana yang nggak ada ya di sana? Oh, Udah Rindu. nomor satu itu. merindu Indonesia yang di bagian mana nih, Chris? Aduh, jadi yang dirindukan itu kalau misalnya salah satu dari kita ada yang sakit. Kalau kita kan kita ada yang sakit kan kadang-kadang kita harus apa nanti, mah telepon mah, tolong dong mah kesini. Aku harus ini, tapi tapi adik sakit atau si kakak sakit gitu. Nah ini semua sekarang harus sendiri. Dulu waktu aku belum kerja masih mending ya. Tapi kalau sakit pun dulu kan kita bisa berangkat sendiri. Tapi kalau dulu waktu kita masih di sini, maksudnya aku belum kerja, anak masih kecil-kecil, mau ke rumah sakit itu takut. Karena bingung bahasa Inggrisnya, jadi harus nunggu dulu suami pulang atau mungkin bergantung sama temen itu. Jadi ya panik gitu. Nah, terus yang rindu apalagi ya? Jajanannya kali ya. Jajanannya, karena gue pecinta ketoprak. Bikin dong. Rasanya beda sama abang-abang, karena abang-abang is the best. Abang-abang pakai keringet ya. Ya, Netes. Banyakan bikin enak. asinnya. Banyakan asinnya nih, Bang. ya betul. Ya bener ya, kalau Banyak sih, banyak sekali yang dirindukan. keluarga ya, yang jelasnya jadi keluarga Tapi- adalah bagian Ya, tapi ada satu teman suami ngasih tahu, segala sesuatu yang kamu jalankan, kalau itu kamu jalankan demi anak-anak, pasti semuanya akan lancar. Tapi kalau kamu jalankan ada kamu apa istilahnya ya, tapi kamu ada sedikit menitik beratkan pada pribadi kamu, itu saya nggak tahu. Tapi kalau kamu jalankan semuanya demi anak-anak, mudah-mudahan semuanya lancar. Dan itu masih kita pegang sampai sekarang. ya. Gue sih setuju ya, kayak ada energi gitu, kayak ada Iya. energi yang akhirnya membuka pintu-pintu rezeki gitu. Pintu-pintu rezeki bukan Iya, sekedar ini ya mudah-mudahan. materi, tapi kenyamanan batin. Banyak sekali. Ya. Jadi kalau pulang kerja aku tepar gitu, ntar inget, aduh si Ade belum makan, ya harus bangun. Harus masak, aku lapar. Ya bentar ya Dek. Luar biasa. Gue dulu ngedaftar ke Kanada, Chris. Begitu ditelepon gue aja yang jiper. Gak gue angkat. Terus gue pikir, sekarang nih itu tahun berapa ya? Aku pernah ngirim aplikasi ke Kanada. Terus ditelepon gitu ya, ditelepon. Nomor siapa nih gitu kan? Cepat juga prosesnya. Seminggu tuh udah ditelepon. Terus gue kok nomor luar gitu, dan gue gak berani angkat kan. Gue pikir kayak apa? Ya kan suka dulu sempat ada ini ya, yang aneh-aneh gitu loh. Tapi setelah itu gue cek nomornya, kode itu Kanada. Udah seojon duluan sih. tapi gue waktu itu antara gini, ini orang apa ibaratnya iseng jahil atau ini ya Kanada, karena gue kan inget banget gue habis apply ke situ gitu ya. Nah anyhow kita nggak pernah tahu ya Later. kondisi Mas Tony ya Udah. minta makan. udah jam Bukan itu yang bebersih nanya sesuatu. Nah, ya kita nggak Terus, pernah tahu sampai memang kita melakukan perjalanan itu gitu ya. Dan Iya betul.
Ya. Dan ini merupakan satu yang luar biasa. Ini Gus nih sepertinya kita akan ini lagi nih ngobrol lagi tentang bagaimana memulai kerja gitu ya di Qatar nih kan. Gus tadi sudah bilang sekarang udah kerja gitu. Dulu kan di rumah. Nah, ini jadi satu topik yang akan kita angkat lagi nih Gus. Gimana Gus? Boleh. Boleh ya, Chris? Boleh. Ya, kami listener ini sekali lagi luar biasa ya. Jadi jangan pernah khawatir ketika kita memang harus hijrah ke negara lain gitu. Bisa jadi itu merupakan penguatan atau tadi disampaikan oleh Chris gitu ya. Mbak Chris adalah a blessing gitu ya. Startup yang starting ketika hijrah itu mengubah sesuatu menjadi lebih indah gitu ya, penguatan diri, penguatan keluarga, penguatan bisa jadi networking ya, dan ini sesuatu yang indah yang bisa diceritakan kepada anak-anak tentunya. Jadi jangan khawatir ketika memang ada undangan untuk hijrah ke negara seberang, karena ternyata akan membuka sesuatu yang indah pada akhirnya. Dengan tadi ya, buat yang indah banget, semua dilakukan untuk anak-anak ya, atau kalau yang masih sendiri, semua dilakukan untuk keluarga. Oke, sampai ketemu lagi di perbincangan kita di KB Podcast. Kita terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Grace. Terima kasih.